Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonardo Saputra dari kelas 5P reguler pagi Banjarmasin. Saya di sini ingin mempresentasikan PowerPoint dari Bapak untuk mengerjakan tugas Interman. PowerPoint itu adalah pertama interaksi. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada interaksi. Itu ada di dalamnya itu ada kerangka kerja interaksi. Yaitu interaksi atau adalah komunikasi antar user dengan sistem melalui kerangka kerja Donald Norman. Dalam itu adalah ada user menetapkan tujuan, lalu merumuskan tujuan atau keinginan, lalu spesifikasi perintah atau aksi pada antarmuka. Berilah, maaf. Lalu disitu ada jalankan perintah atau aksi, lalu ada pahami perintah-perintah sistem, lalu terjemahkan perintah-perintah sistem. Yang terakhir, uji perintah-perintah dalam sistem apakah sesuai dengan tujuan. Nah, di sini ada beberapa sistem yang sulit penggunaannya dibandingkan sistem yang lain. Pada saat eksekusi atau hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang diberikan user, maka akan terjadi miss. Nah, lalu yang kedua, pada pengujian sistem, perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Lalu model dari Norman terpusat pada interface menurut cara pandang user, sehingga dikembangkan mode abound dan BL. Nah, di sini ada mode abound dan BL. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Nah, kita mulai saja. Kita lanjutkan saja maksudnya. Sebuah interaksi melibatkan 4 bagian, yaitu ada user atau pengguna, itu kita, lalu ada input atau data, lalu ada sistem, ada proses, lalu ada output atau hasil. Nah, setiap bagian mempunyai bahasa tersendiri yang unik. Nah, interaksi memerlukan penerjemah. Masalah akan terjadi jika interface tidak saling mengenal bahasa tersebut, makanya perlu penerjemah. Nah, seorang user menerjemahkan keinginannya melalui interface, di mana hasilnya kemudian ditampilkan dalam layar dan ditangkap oleh pengguna, yaitu pengguna tersebut. Lalu kerangka kerja umum memahami interaksi, yaitu tidak harus sistemnya terkomputerisasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi semua komponen terlibat. Nah, lalu mempunyai penafsiran sama dari sistem-sistem. Nah, yang terakhir terbentuk. Nah, di sini kita akan bahas ergonomi. Ergonomi itu adalah ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dalam interaksi. Di antaranya pengaturan alat pengendali dan tampilan, seperti pengelompokan alat kendali berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Lalu ada lingkungan kerja, misal penetapan aturan sesuai tingkat penggunaan. Lalu ada kesehatan, misalnya posisi fisik, kondisi lingkungan. Dalam kondisi lingkungan itu ada suhu, ada kelembapan, lalu situ ada cahaya dan kebisingan. Nah, yang terakhir, penggunaan warna, misalkan warna merah untuk peringatan, warna hijau untuk tanda oke atau tanda setuju. Nah, ergonomi baik untuk mendefinisikan standar dan pedoman pembatasan bagaimana kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Nah, di sini ada macam interaksi. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer. Nah, berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda. Model atau jenis interaksi itu antara lain yang A, antar muka dengan basis perintah tunggal. Dengan baris perintah tunggal maksud saya.
B. Bahasa sehari-hari atau alami. Dalamnya itu ada dialog dengan tanya jawab terstruktur, lalu ada formulir isian kertas kerja, lalu ada WIMP, window icon menu pointer. Nah, di situ juga ada baris perintah tunggal. Cara memberikan instruksi kepada komputer secara langsung dapat berupa tombol fungsi, karakter kata, atau kombinasi. Nah, itu cocok untuk perintah berulang, lebih tepat untuk pengguna ahli karena mungkin sudah ahli, mungkin sudah hafal, lalu menyediakan akses langsung pada fungsi sistem. Nah, baris perintah harus mempunyai makna atau arti, contoh seperti sistem Unix atau Linux. Nah, seperti DOS C.2 garis miring lebih dari dir digunakan untuk menampilkan nama-nama berkas yang terdapat pada hard disk yang diberi identitas sebagai hard disk, biasanya di komputer atau PC kita. Nah, di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, di sini ada lebih cepat, efisien, akurat, ringkas, luwes, inisiatif oleh pengguna, lalu memerlukan latihan yang lama, lalu memberikan pengguna yang membutuhkan penggunaan teratur supaya bisa ahli. Lalu di sini ada beban ingatan yang tinggi. Nah, lalu di sini ada jelek dalam menangani kesalahan. Nah, untuk meminimalkan beban ingatan atau kesalahan mengetikkan, ini kita bisa menggunakan yaitu pilihlah kata kunci yang mudah diingat, itu pendek atau singkat yang kita ingat aja gitu, mudah diingat pokoknya. Lalu gunakan format perintah yang konsisten yang biasa kita gunakan. Nah, lalu tambahan fasilitas bantuan atau help. Nah, lalu gunakan nilai-nilai default untuk mengurangi kesalahan ketikan. Nah, yang terakhir, sediakan pesan-pesan yang jelas. Itu untuk meminimalkan beban ingatan atau kesalahan pengetikan. Nah, di sini ada baris perintah terstruktur. Dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam satu berkas. Biasanya disebut batch file. Contoh, dalam DOS hampir selalu ada sebuah berkas bernama AutoXBet. Berkas ini sebenarnya merupakan bentuk kemasan dari sejumlah perintah-perintah DOS. Nah, contohnya seperti yang di komputer ini. Mungkin kalau saya sebutkan agak ribet, jadi bisa dilihat aja ya. Nah, jika diperintahkan isi file di atas, maka masing-masing perintahnya sebenarnya perintah yang berdiri sendiri. Jika ada pengguna yang kurang kerjaan, maka segera ia menghidupkan komputer, ia akan selalu mengetikkan perintah di atas itu satu demi satu persatu. Tapi bagi pengguna yang smart, dapat dipastikan ia tidak akan mengetikkan perintah di atas itu satu persatu. Karena dengan memberikan perintah C.2 garis miring lebih besar dari AutoH, maka keseluruhan perintah di atas akan dikerjakan komputer. Nah, maka akan lebih simpel, lebih ringkas lah, lebih cepat gitu. Nah, kalau orang yang kurang kerjaan mungkin akan mengetikkan satu persatu dari yang di atas yang panjang itu. Tapi apabila user yang smart atau pengguna yang smart akan mengetikkan yang C.2 garis miring lebih besar dari auto text tersebut. Nah, di situ ya tuh keuntungannya yang jelas lebih cepat ya dan ringkas, tapi ada juga kerugiannya, itu penelusurannya bisa kesalahan. Yang ketiga ini adalah kita pasti tahu lah, yaitu sekumpulan pilihan tampilan di layar. Nah, pilihan tampil sesuai perintah, lalu dipilih dengan menggunakan mouse, kode bilangan atau huruf ya, mouse seperti ini ya, kita pasti tahu lah mouse. Lalu bisa pilihan dikelompokkan secara urut. Nah, yang perlu di note yaitu sangat penting membuat pengelompokan yang baik supaya bisa urut seperti itu ya. Di sini juga ada menu datar. Cara akses pilihan dapat menggunakan selektor pilihan, yaitu bullet yang dapat berupa angka atau huruf,
Nah, dapat juga dengan kursor dengan atau highlight marker dan tombol enter. Lalu ada menu tarik atau pull down menu atau menu pop up yang kita tahu lah ya, menu pop up atau pull down menu itu. Nah, disebut menu tarik karena seolah-olah kita memegang sebuah menu atau pilihan yang kemudian menarik ke bawah atau ke samping atau ke atas atau kemanapun itu untuk melihat menu dari menu atau pilihan tersebut. Nah, setelah pilihan dikonfirmasi, maka daftar sub pilihan menjadi tidak terlihat lagi atau hilang dari layar. Kemudian memanfaatkan sistem WIMP. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya, itu memerlukan sedikit pengetikan, beban memori manusianya rendah, tidak banyak mengingat kita, lalu struktur terdefinisi dengan baik, merancangan mudah, dan tersedia banyak tools. Lalu juga seringkali juga lambat dan makan layar, makan banyak memori simpan atau aktif layar, dan bagi yang maka laptop mungkin akan lebih boros ya baterainya. Nah, tidak cocok untuk dialog inisiatif pengguna atau pengguna dipaksa. Nah, ini contoh dari menu. Nah, itu kebetulan menu Windows ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada bahasa alami. Pengguna memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Jika dialog berbasis perintah tunggal, instruksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Nah, dengan bahasa alami, pengguna dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Nah, kata-kata atau bahasa sehari-hari bisa digunakan seperti contohnya display all dalam database. Contoh dalam bahasa Pascal, while not EOF dalam kurung T do begins real n dalam kurung T, S titik koma if IP send lebih dari 3.0 10 dalam kurung nama mahasiswa titik koma dan di bawahnya n titik koma. Nah, juga di sini ada dialog dengan tanya jawab terstruktur atau QWERTY. QWERTY mungkin diambil dari keyboard ya, kurang tahu juga ya. Bila pengguna melakukan interaksi dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, cocok untuk pengguna pemula. Sering digunakan dalam sebuah sistem informasi. Nah, bahasa QWERTY digunakan untuk menyusun informasi yang akan ditampilkan dari database berdasarkan jawaban dari proses tanya jawab tersebut. Efektivitas penggunaannya tergantung pada pemahaman struktur database. Nah, bahasa pemrograman dan pembuatannya. Contohnya SQL /min nama from mahasiswa where IPK lebih dari sama dengan 3.0. Nah, di sini juga ada formulir isian sebagai dasar untuk pendataan, lalu layar berbentuk formulir yang bisa kita lihat lah. Lalu data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia. Lalu perlu perancangan yang baik dan ada fasilitas perbaikan atau koreksi apabila ada kesalahan input lah, bisa dikoreksi, diperbaiki seperti itu. Nah, ini contohnya. So, kita lihat di sini, ini contohnya dari formulir. Lalu kita masuk ke spreadsheet. Nah, itu formulir isian dalam bagian variasi. Ada sel-sel dapat diisi data atau formula atau rumus. Rumus dapat berisi nilai yang melibatkan isi sel-sel yang lain. Misal penjumlahan dalam satu kolom. Pengguna dapat mengisi dan mengganti data, namun bekerja tetap akan konsisten dengan perubahan tersebut, sehingga hasilnya tetap benar sesuai rumus yang telah ditentukan. Nah, contohnya di sini seperti VisiCalc atau lainnya adalah Kipro atau waktu 123 atau yang paling kita tahu lah yang umum Excel. Nah, lalu di sini ada
WIMP atau window icon menu pointer atau window icon mouse pull down menu. Nah, merupakan model baku untuk sistem komputer interaksi saat ini, khususnya untuk PC atau laptop ya. Window. Nah, area pada layar komputer yang dimiliki oleh terminal yang mandiri dapat berisi teks atau gambar. Lalu dapat bertumpukan, dapat disembunyikan dari tampilan semula. Tersedia scroll bar untuk menggulir layar naik atau turun atau menggeser layar kiri ke kanan. Lalu ada title bar berisi judul atau nama dari window. Nah, dalam aplikasi dapat terdiri satu atau lebih jendela yang bekerja dan tidak saling mempengaruhi. Lalu di sini ada icon, yaitu gambar atau tombol kecil digunakan sebagai representasi dari objek. Window dapat diperkecil menjadi ikon-ikon untuk mudah akses. Untuk icon bermacam-macam, variasi bentuk, gambar, warna, namun harus tetap representasi dari objek yang diwakilkan. Nah, kelebihannya itu icon merupakan variasi dari menu karena satu icon menunjukkan suatu aktivitas yang dalam sistem menu dinyatakan dalam bentuk teks. Nah, lalu icon merupakan terobosan besar karena mempunyai sifat yang alamiah, ringkas, mudah diingat, mudah dipelajari, dan mudah dikenal. Lalu gambar lebih bersifat umum daripada tekstual, ya, karena lebih mudah lah diingatnya seperti itu. Lalu menyingkat waktu dan memperkecil usaha untuk belajar software. Nah, kita lanjut. Kinerja user lebih tinggi, lalu adanya penurunan tingkat kesalahan bagi memogram. Lalu dapat dengan mudah mengelompokkan icon berdasarkan atributnya, karena kalau kita ingin merapikan seperti itu mudah dikelompokkan dan bisa rapi gitu. Nah, di sini juga ada kekurangannya, yaitu penggunaan icon menyembunyikan penurunan produktivitas di balik penampilan yang ramah. Lalu penggunaan icon bisa membingungkan dan boros tempat bila tidak efektif bila berurusan dengan perintah-perintah yang banyak tetapi serupa. User tertentu lebih suka membaca suatu teks karena lebih jelas, membutuhkan waktu lama, dan sulit untuk menemukan icon yang cocok dengan aktivitas yang dijalankannya. Karena bisa jadi ada user yang tidak suka dengan icon, sukanya teks aja seperti itu. Nah, di sini juga ada solusinya, yaitu dapat diperjelas dengan menambahkan pesan 2 atau 3 kata. Nah, dalam dapat permanen atau sementara, hanya muncul pada mouse atau kursor berada pada icon tersebut. Nah, lalu tidak adanya standarisasi. Ini contoh-contoh dari ikonnya. Di situ ada ikon My Computer, ada ikon Resiko Internet Explorer yang sekarang udah nggak ada. Nah, banyak lagi lah ya. Di situ contoh-contohnya bisa dilihat sendiri. Nah, lalu di sini kita masuk ke pointer. Pointer merupakan bagian yang terpenting sejak munculnya model WIMP, berguna untuk menunjukkan dan memilih icon atau biasanya digerakkan oleh mouse, tetapi bisa juga dengan joystick, trackball, atau tombol kursor. Nah, macam-macam bentuknya itu seperti contoh di bawah itu, ada yang macam-macam bentuk lah. Nah, kita lanjut. Di sini ada menu. Nah, ada pilih ya. Yang pertama itu pilihan operasi atau perintah yang ditawarkan pada layar. Lalu pilihan dipilih dengan pointer. Lalu keyboard terbaru terkadang dilengkapi dengan fasilitas untuk pemilihan menu. Nah, lalu di situ menu dapat mengambil sebagian besar dari ruang layar. Ini di sini ada solusi digunakan menu pull down atau tarik ulur atau pop up. Menu pop up adalah menu yang menyeret turun dari judul tunggal pada bagian atas layar. Menu pop up nampak jika daerah tertentu di layar mungkin ditandai oleh suatu icon yang diklik. Nah, sini juga ada menu lain.
menu pin up, yaitu akan tinggal sampai secara ekspresif diminta besar untuk hilang atau selesai, bisa hilang sendiri gitu. Lalu menu fall down mirip dengan menu pull down, namun bar atau batangnya tidak harus secara ekspresif dipilih seperti itu. Lalu ada menu cascading atau menu bersusunan. Pada pilihan menu membuka menu lain yang berhubungan padanya seperti itu. Lalu ada menu pay, opsi menu diatur dalam lingkaran seperti pay, lebih mudah untuk memilih item, yaitu daerah target lebih besar dan lebih cepat karena jarak yang sama untuk sembarang opsi atau jarak sama untuk sembarang opsi. Nah, di sini ada beberapa komponen tambahan dalam model WIMP, yaitu radio button, kumpulan yang harus dimiliki salah satu, tidak boleh lebih dari satu. Lalu checkbox, kumpulan dari pilihan-pilihan yang boleh memilih satu atau lebih dari satu pitters atau pellet. Kumpulan yang memungkinkan mode yang tersedia ditambahkan mode yang aktif saat itu biasanya adalah sekumpulan icon yang ditata secara berdampingan atau tiled icons. Contoh paket untuk menggambarkan memilih palette yang diindikasikan apakah kotak, lingkaran, garis, atau teks yang digambar. Dan yang lagi diindikasikan warna-warna yang tersedia pada paket tersebut. Lalu ada combo box, ada list box, dan ada kotak dialog. Jendela yang berisi informasi penting kotak dialog adalah jendela yang berisi informasi penting, seperti pada saat seseorang akan menyimpan file, maka akan muncul kotak dialog untuk memberikan nama file tersebut. Setelah file disimpan, kotak dialog selesai tugasnya dan akan hilang sendiri dari layar. Lalu ada kotak pengingat muncul untuk memberitahukan kesalahan atau tuntunan dari kesalahan tersebut. Nah, dampak sosial dari organisasi untuk orang lain, keinginan untuk menjadikan berkesan, menimbulkan keingintahuan, persaingan, takut gagal. Di sini ada motivasi, itu takut, ambisi, kepuasan diri, dan kesenangan. Sistem yang tidak cukup mewadai interaksi ini dapat menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi karena stresnya. Nah, sekian dari saya, Leonardo Saputra dari kelas 5P regular bagi Banjarmasin untuk tugas interman ini. Alhamdulillah saya sudah habis untuk mempresentasikan PowerPoint dari Bapak yang diberikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata dan keributan, mohon maaf juga untuk semua kehilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.